Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahyuni Wandira dan mata pelajaran Inovasi Pendidikan dan Globalisasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inovasi kurikulum berbasis kompetensi, di mana kurikulum berbasis kompetensi ini adalah salah satu inovasi dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam berbagai aspek, baik kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Kurikulum ini menekankan pada pengembangan kompetensi yang dibutuhkan oleh siswa untuk dapat menghadapi kehidupan di masa depan. Dalam kurikulum berbasis kompetensi ini, tujuan pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan siswa dan lingkungan sosial di sekitarnya. Adapun poin selanjutnya yaitu landasan kurikulum berbasis kompetensi, di mana landasan ini dari kurikulum berbasis kompetensi adalah konsep bahwa pembelajaran harus fokus pada pengembangan kompetensi siswa. Kompetensi ini meliputi kemampuan siswa dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum berbasis kompetensi juga memperhatikan lingkungan sosial dan kebutuhan siswa dalam menghadapi tantangan di masa depan. Dan guru memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Poin selanjutnya, Kurikulum 2013 edisi revisi. Kurikulum 2013 edisi revisi adalah hasil perbaikan dari Kurikulum 2013 yang diterapkan pada tahun ajaran 2015-2016. Perbaikan dilakukan pemerintah untuk menghasilkan generasi yang memiliki 3 kompetensi, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Dalam kurikulum 2013 edisi revisi ini terdapat 4 poin dalam perbaikan antara lain 1. Penataan kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial pada semua mata pelajaran. Sebelumnya di kurikulum 2013 atau yang lama sebelum direvisi itu terdapat kompleksitas pembelajaran dan penilaian pada sikap spiritual dan sikap sosial. Kemudian poin yang kedua, koherensi KI, KD, dan penyelenggaraan atau penyerahan dokumen atau penyelesaian dokumen, yaitu sebelum di kurikulum 2013 yang lama atau sebelum perbaikan itu terdapat ketidakseleraan antara KI dan KD dengan silabus dan buku. Poin ketiga, pemberian ruang kreatif kepada guru dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 edisi revisi. Sebelumnya di kurikulum 2013 yang lama itu penerapan proses berpikir M5 itu sebagai metode pembelajaran yang bersikap prosedural atau mekanisme. Kemudian poin keempat, penataan kompetensi yang tidak dibatasi oleh pemenggalan taksonomi proses berpikir. Sebelumnya di kurikulum 2013 lamanya atau kurikulum 2013 yang lama itu terdapat pembatasan kemampuan sosial melalui pemenggalan taksonomi proses berpikir antar jenjang. Kemudian kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini merupakan kurikulum baru yang diperkenalkan oleh pemerintah oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi atau Kemendikbudristek Indonesia pada tahun 2021. Adapun landasan dari kurikulum merdeka ini ialah keinginan untuk membebaskan pendidikan dari keterberlangganan kurikulum tradisional yang memberikan kebebasan pada sekolah
guru, dan siswa untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Kurikulum kemerdekaan ini memberikan kebebasan kepada setiap sekolah dan guru untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa. Dalam kurikulum ini, mahasiswa itu ditempatkan pada jurusan dan diberikan kesempatan untuk belajar melalui pengalaman nyata. Selain itu, penilaian pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode yang berbeda-beda, sehingga siswa dapat mendemonstrasikan kemampuannya dengan berbagai cara. Kemudian, kurikulum merdeka ini juga menekankan pada pengembangan karakter siswa yang penghayatan nilai-nilai penting bagi kehidupan masyarakat. Secara umum, tiga inovasi kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui pengembangan kompetensi siswa yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum 2013 itu menekankan pengembangan karakter siswa, dan kurikulum mereka ini juga menekankan pengembangan kemandirian dan kreativitas siswa. Namun, keberhasilan inovasi kurikulum ini tergantung pada penerapan dan praktiknya, dukungan berbagai pemangku kepentingan. Adapun komponen atau 7 komponen kurikulum mereka itu terdiri: 1. Aturan dasar. Aturan dasar ini adalah menjadi dasar kebijakan dan peraturan yang menjadi pedoman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kurikulum mandiri. Komponen yang kedua, peraturan khusus. Peraturan khusus ini adalah langkah-langkah khusus yang direncanakan untuk memfasilitasi kebebasan sikap dan komunitas pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. Komponen yang ketiga, kerangka pembelajar dasar atau core learning framework, yaitu menjelaskan tujuan pendidikan yang berprinsip berbagai yang harus diterapkan oleh setiap sekolah. Komponen keempat, materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini adalah bahan ajar yang dibuat oleh guru dan sekolah didasarkan pada tujuan pembelajaran dan prinsip kurikulum merdeka. Komponen kelima, pembelajaran berbasis proyek. Pembelajaran berbasis proyek ini adalah pembelajaran berbasis proyek menawarkan siswa kesempatan untuk belajar melalui pengalaman dan penerapan keterampilan dan pengetahuan yang mereka pelajari ke suatu atau ke situasi dunia nyata. Kemudian komponen keenam. Komponen keenam ini penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran bersikap formatif dan sumatif dengan metode yang berbeda, seperti tes, proyek, latihan, dan presentasi. Komponen yang terakhir atau komponen yang ketujuh itu komunitas belajar. Komunitas belajar ini merupakan upaya untuk membangun komunitas belajar sekolah, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat untuk berbagi dalam pembelajaran dari pengalaman satu sama lain. Baik, mungkin itu saja presentasi saya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.